buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang akan berkati kami. Kalau sebentar kami akan memuji, kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita sebentar lagi kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Waktumu selalu yang terbaik.
satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami percaya Bapa, bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Hingga pada sore hari ini Bapa kami bisa menikmati setiap kasih dan kemurahan-Mu ya. Dan sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini benar-benar tertanam Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan berbuah terus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau juga memberkati Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, turun atas dia Tuhan. Terima kasih Bapa, aku menyerahkan firman-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang akan bekerja selalu Tuhan di dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, ketemu lagi teman-teman dengan saya Abdiel. Satu kesempatan yang indah kalau kita bisa ketemu lagi dan kita bisa berbagi tentang apa yang firman Tuhan katakan untuk kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Dan dalam rangkaian Paskah ada satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang salah satu dari 7 perkataan salib. Dan ini adalah 7 kata-kata, 7 kalimat gitu ya. 7 kalimat yang Yesus ucapkan yang luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Karena di tengah kondisinya yang menahan sakit begitu rupa, saya rasa teman-teman sudah, saya harap sih teman-teman sudah ngerti gitu ya, dari sisi kesehatan, dari sisi medis, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan penderitaan yang sembarangan. Dimulai dari doa di Taman Getsemani pun menunjukkan bahwa Yesus menanggung beban yang begitu berat sehingga keringatnya tampak seperti titik-titik darah, atau dengan kata lain darahnya bisa sampai keluar karena begitu tegangnya, begitu beratnya pergumulan Yesus. Dan itu hanya di Taman Getsemani. Belum kita tahu proses selanjutnya ketika Yesus dihadapkan pada pengadilan, kemudian Yesus harus dicambuk, disiksa, diperlakukan kalau zaman sekarang dibully begitu ya. Tapi ini bully bukan cuma bully verbal tapi juga fisik, sehingga apa yang Yesus alami di salib pada waktu di kayu salib adalah hal-hal yang sebenarnya tidak akan mampu membuat seseorang bisa berpikir dengan waras. Tetapi syukur kepada Tuhan, inilah sebuah kunci yang penting yang juga Tuhan wariskan kepada kita orang percaya, bahwa dalam kondisi kesakitan yang begitu rupa, Yesus mampu mengucapkan kata-kata yang luar biasa, dan ketika kita melihat satu persatu dari kata-kata itu, maka kita akan bisa melihat ada sebuah kekuatan yang Tuhan wariskan, yang Yesus wariskan, membuat kita belajar bahwa ternyata di atas kayu salib, sebenarnya kalau di atas kayu salib juga seru juga ya, ini salib terus di atasnya gitu ya. Ya pas nempel di kayu salib itu, pas terpaku di kayu salib itu, Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat menolong kita untuk mengerti dasar-dasar kekristenan kita. Nah, salah satunya kita akan bahas tentang kalimat keenam atau kata keenam, perkataan keenam yang Yesus sampaikan, yaitu dengan kalimat dengan satu kata yang singkat dalam bahasa aslinya adalah tetelestai, atau dikenal dengan perkataan sudah genap. Nah, kita akan lihat sama-sama dalam Yohanes pasal 19 ayat 29 dan 30. Mari kita buka sama-sama Yohanes pasal 19 ayat 29 dan 30. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya tunggu rekan-rekan untuk bisa membuka Alkitabnya dengan baik. Oke. Yohanes pasal 19 ayat 29 dan 30. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang
yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak bisa kami duga betapa dalam, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami. Tetapi di saat yang sama Engkau juga menyatakan keadilan-Mu bagi setiap kami. Saat ini Bapa, kami sedang mau merenungkan sebagian dari perkataan-perkataan-Mu ketika ada pada waktu Engkau disalib. Biarlah melalui perkataan-perkataan ini kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami mampu berjalan, dan kami tidak merasa sendiri. Bahkan ketika kami ada di dalam musim-musim hidup kami yang paling jelek sekalipun, yang paling bawah sekalipun, kami tetap bisa merasakan ada kekuatan Tuhan yang luar biasa sehingga menolong kami melalui perkataan tetelestai, sudah genap. Kami semakin mengerti betapa besar pengorbanan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar jika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah kami sedang menyiapkan tanah hati kami yang terbaik, karena kami rindu firman itu jatuh, dapat bertumbuh dan berbuah, sehingga dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan rangkaian pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Nah, kita lanjutkan kembali kepada apa yang sudah kita baca, bahwa di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sebenarnya ada yang menarik ketika Yesus mengatakan, aku haus. Seperti yang ada di ayat 28. Tetapi kita akan langsung fokus kepada perkataan yang ke-6 ini. Sudah genap. Nah, kalau kita mau lihat ada sebuah hubungan yang menarik dari perkataan yang pertama, kemudian perkataan yang keempat, dan perkataan yang ke-6 yang akan kita bahas ini. Perkataan pertama yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini kita melihat sebuah cinta kasih yang tidak ada bandingan. Ini yang harus kita catat, rekan-rekan muda. Di masa muda kita, di masa kita masih penuh dengan tenaga dan semangat, kita harus tahu ketika kita mungkin sempat jatuh di dalam dosa, sempat terjebak dengan dosa lama kita mungkin, kita harus tahu kalimat ini adalah kalimat yang menolong kita sadar bahwa di hadapan Tuhan kita menikmati cinta kasih Tuhan justru bukan ketika kita baik-baik saja, tapi justru ketika kita sedang berdosa. Ini adalah sebuah pengampunan yang luar biasa yang menunjukkan sebuah inisiatif Allah dan bukan inisiatif manusia, bahwa kita diselamatkan justru ketika kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Sementara kita tahu agama dengan segala ritualnya sedang mengupayakan bagaimana manusia bisa selamat dengan caranya sendiri. Dan melalui kalimat yang pertama ini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah kalimat yang penuh cinta kasih yang tidak ada bandingannya. Dan kemudian kalimat selanjutnya, kalimat keempat, adalah diperkirakan oleh para teolog. Kalimat keempat ini adalah kalimat yang paling menyakitkan yang Yesus harus ucapkan. Karena untuk pertama kalinya ada keterpisahan dalam ketritunggalan Allah, yaitu kalimat yang dikatakan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sebuah kalimat yang tidak mudah yang harus diucapkan oleh Yesus ketika Yesus merasakan Allah Bapa harus memalingkan mukanya melihat Yesus yang penuh dengan dosa, yang juga bukan karena dosa Yesus. Sebuah keterpisahan yang sangat menyakitkan tentunya. Tetapi di sini kita melihat
ada harapan sekaligus kekuatan yang Yesus katakan ketika Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Karena Yesus tahu masa ini akan segera lewat. Yaitu Yesus akan meninggal, wafat, kemudian akan bangkit sebagai pemenang. Dan yang akan kita bahas, genaplah, merupakan bentuk sebuah kemenangan yang tiada banding. Kenapa? Karena tidak pernah dalam sejarah ada orang yang bisa bangkit dari kematiannya karena dirinya sendiri. Jadi perkataan pertama bicara masalah cinta kasih, perkataan keempat bicara masalah betapa menderitanya Yesus harus terpisah dengan Allah Bapanya, dan perkataan yang keenam adalah sebuah tanda kemenangan. Inilah yang akan kita bahas, sebuah tanda kemenangan yang tidak ada bandingnya. Nah, dari sudut lain kita bisa melihat perkataan pertama artinya adalah kemurahan Allah yang luar biasa. Perkataan keempat, kita mengerti bahwa Allah sedang menyatakan murkanya, Allah Bapa. Dan perkataan keenam, kita mengerti ada suatu kuasa Allah yang luar biasa. Atau dari sisi yang lain kita bisa melihat juga dalam perkataan kalimat yang pertama, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha murah. Karena dengan Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Pengampunan ini juga ada di dalam kasih Allah Bapa. Kemudian di kalimat yang keempat, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha adil. Mengapa? Ya karena pada saliblah bertemu antara kasih dan keadilan Allah. Dan pada kalimat yang keenam, Kristus menyatakan Allah sebagai Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa ditundukkan oleh apapun juga, karena dia adalah Alfa dan Omega. Rekan muda, waktu jam 9 di mana matahari mulai naik, Yesus meminta pengampunan bagi manusia. Waktu jam 12 di mana matahari bersinar paling terik, ada kegelapan yang terbesar, dan pada waktu itu Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada waktu jam 3 sore, matahari sudah mulai kembali ke peraduannya, Yesus mengatakan, genaplah. Kemuliaan dan kemenangan Allah di dalam Kristus sebenarnya bukan dinyatakan sesudah Yesus bangkit, tetapi dinyatakan sebelum Yesus mengembuskan nafas yang terakhir. Kenapa? Karena peristiwa itu sebenarnya sudah selesai. Kalau Kristus mati di dalam kegagalan, dan setelah itu baru ada cerita tentang kebangkitan, maka kita mungkin akan ragu-ragu akan kebangkitan Yesus. Mungkin belum selesai, makanya Yesus bangkit. Tetapi kata genaplah menunjukkan bahwa semua proses yang paling menyakitkan itu selesai sudah. Dan itu adalah sebuah kemenangan besar yang kita nikmati sampai dengan hari ini. Kebangkitan orang percaya dalam Kristus itu adalah satu hal yang pasti terjadi. Dan kata genaplah, ucapan keenam ini merupakan ucapan yang sangat berharga. Persis sebelum ucapan terakhir Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah. Rekan-rekan muda, kalau kita bandingkan perkataan Kristus pada kayu salib dengan perkataan beberapa orang-orang yang paling agung dan orang-orang hebat di dalam sejarah dunia ini, maka kita akan melihat ada sebuah perbedaan. Misalnya contoh kalimat terakhir dari Sun Yat-sen, sebuah tokoh penting yang ada di Vietnam. Sun Yat-sen mengatakan, kawan-kawan seperjuanganku, revolusi di Tiongkok belum selesai, haruslah engkau terus berusaha. Lalu ia mati. Sun Yat-sen tahu bahwa dia tidak pernah bisa menyelesaikan atau menggenapi tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian kita juga bisa melihat kalau kita melihat tentang apa yang Beethoven katakan.
Beethoven katakan, masakan aku hanya menulis beberapa not dan harus melepaskan tangan untuk bertemu kematian. Mereka-mereka yang meninggal dengan karya-karyanya yang besar pun merasa masih ada tugas yang belum selesai. Pada perkataan yang ke-6 ini sebenarnya tersimpan sebuah pengharapan pada orang Kristen yang beriman kepada Yesus. Karena kata tetelestai itu bukan berarti sudah hancur, sudah selesai, atau maksudnya genap itu habis sudah. Tetapi genap di sini adalah sebuah teriakan kemenangan ketika orang sedang berlari sangat kencang dan dia sedang masuk menuju detik-detik terakhir, masuk garis finish, dan kemudian dia katakan dengan sebuah teriakan, aku menang. Kurang lebih seperti itu sebenarnya makna ketika Yesus katakan genaplah. Sepanjang jalan yang letih, yang bikin capek, dalam perlombaan itu penuh keringat, penuh tantangan, seluruh tubuh merasa sakit gitu ya. Tapi begitu mencapai garis akhir, seakan tiba-tiba rasa letih itu hilang, dan kata-kata genaplah adalah kata-kata yang luar biasa yang Yesus ucapkan dengan makna seperti itu. Sekarang kita akan melihat setidaknya ada dua hal yang saya catat yang ingin saya bagikan ke teman-teman sekalian tentang makna sudah genap atau genaplah atau sudah selesai atau tetelestai. Yang pertama adalah kata genaplah itu berarti Yesus Kristus Tuhan kita tidak perlu lagi mengulang salib. Karena dalam perkataannya menunjukkan bahwa misi yang sudah Allah rencanakan sejak awal dunia dijanjikan, kemudian dunia jatuh di dalam dosa. Misi bagaimana Allah mengasihi manusia dan membawa manusia kembali kepada kodratnya, kepada gambar dan rupa Allah, sudah selesai. Yesus tidak perlu lagi mengalirkan darah. Yesus tidak perlu lagi letih lesu, tidak perlu lagi ada bilur-bilur bekas cambukan yang menyakitkan, tidak perlu lagi meneteskan keringat dalam bentuk seperti darah, tidak perlu lagi ada mahkota duri yang dimancapkan, ditaruh, diletakkan ke atas kepala Yesus. Karena kalimat ini menunjukkan bahwa semuanya memang sudah selesai. Satu kemenangan total yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Inilah akhir dari perjalanan panjang selama kurang lebih 33,5 tahun Yesus hidup di dunia. Dan pada setiap detik Kristus bertahan pada kayu salib, melawan apa yang iblis katakan. Karena teman-teman mesti ingat ya, ketika Yesus ada di kayu salib, Yesus bukan hanya menahan tubuhnya, penderitaan di dalam dirinya. Yang namanya bullying itu masih terus saja Yesus dengar. Karena salah satunya mereka katakan, kalau engkau katanya raja atas orang Israel, kalau engkau katanya orang yang hebat maha kuasa, tolong turun sendiri dong. Untung kok Yesus gak nurutin ya. Yesus turun, buyar kita. Tetapi Yesus menahan semuanya, Yesus menjaga semuanya. Di tengah rasa sakit itu sampai akhirnya Yesus tahu waktunya dia mengatakan tetelestai. Pada waktu Yesus meneriakkan kalimat ini, mungkin saya bayangkan gitu ya, Allah Bapa tersenyum dan melihat bahwa Yesus sudah menjalankan tugasnya dengan taat sampai tuntas. Sudah menyelesaikan apa yang ada dalam Roma pasal 3 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma pasal 3 ayat 11 dan 12. Bahwa tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kata-kata yang dalam Roma pasal 3 ayat 11 dan 12 ini seakan-akan dengan kata genaplah, maka sudah selesailah. Manusia tidak lagi terikat oleh kuasa dosa. Manusia tidak lagi terjebak kepada pemberontakannya. Tetapi sudah ada sebuah jalan keluar.
yaitu ketika mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menikmati sebuah pembebasan, perbedaan status dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah perkataan ini menolong kita untuk mengerti bahwa ada sebuah pengharapan bagi saya dan teman-teman yang tadinya terjebak kepada kebinasaan, menunggu giliran dihukum mati pada neraka yang kekal, tetapi ketika Yesus mengatakan sudah genap melalui ketaatannya, maka disitulah kita mendapat pembebasan. Karena korban yang Yesus lakukan diterima oleh Allah membuat tidak ada seorang pun yang ditolak. Kita bersyukur karena anak domba yang tersembelih itu mengatakan bahwa korbannya sudah genap. Setidaknya dua hal penting ini yang membuat kita belajar tentang kata sudah genap. Yang pertama adalah Kristus tidak perlu lagi mengulang proses penyalipan karena pengorbanannya sudah sempurna. Dan yang kedua adalah membawa harapan bagi setiap kita bahwa pengorbanannya memang sempurna. Tidak perlu lagi ada usaha manusia, bahkan memang manusia tidak bisa lagi berusaha karena memang hanya karena anugerah Tuhan. Maka terhubunglah kasih Allah kepada manusia. Terhubunglah jalan yang baru sehingga manusia bisa datang kepada Tuhan tanpa rasa takut. Rekan muda, mungkin bagi kita yang percaya kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan adalah memang sesuatu yang besar. Tapi mari sebelum kita mengakhiri renungan kita melihat pemikiran orang lain yang tidak mengenal Yesus. Bagi orang yang tidak mengenal Yesus, mungkin kayu salib adalah sebuah kegagalan yang besar. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan pendiri-pendiri agama yang lain, Kristus kelihatannya terlalu gagal. Konfusius dia punya 3.000 murid. Yesus cuma punya 12 murid inti, 70 murid, dan 120 murid. Yesus jelas mempunyai pengikut yang jauh lebih sedikit daripada Konfusius. Bahkan dalam sejarah, tidak ada satupun pengikut Konfusius yang mau menjual Konfusius. Tapi di murid Yesus, dalam 12 murid inti ada satu yang menjualnya dengan hanya 30 keping perak. Bahkan kalau kita melihat sebelum Buddha, Konfusius, Nabi Muhammad, Nabi Musa meninggal dunia, mereka punya waktu yang cukup panjang untuk mengajarkan tentang ajaran-ajaran mereka, mempengaruhi masyarakat, bahkan mereka punya kesempatan untuk membuat tatanan-tatanan yang baru bagi masyarakat mereka. Yesus tidak. Yesus hanya punya waktu 3,5 tahun. Itu pun Yesus hanya terpaku di kayu salib. Yesus belum pernah mendirikan sekolah Kristen. Yesus juga belum pernah menulis biografi atau mengumpulkan data murid-muridnya. Yesus belum pernah mendirikan mungkin partai politik atau sesuatu legacy yang lain. Dengan kata lain, mungkin dilihat dari sudut pandang manusia, Yesus tidak membangun satu pun jasa yang besar. Sepertinya Yesus kelihatan gagal total. Tetapi sesungguhnya dalam teriakannya sudah genap, maka sudah ada kemenangan yang besar bagi barang siapa yang percaya kepada Yesus untuk terbebas dari dosa. Sebuah jaminan yang sudah Yesus lakukan dan itu ada bagi kita sampai dengan hari ini. Dengan mudah, apa maknanya bagi kehidupan kita?
kita harus menyadari bahwa apa yang sering kali kita rasakan dalam kehidupan kita, mungkin teman-teman ada yang putus pacaran, ditolak, atau mungkin kasusnya yang terakhir yang cukup ramai tentang si Dayana dan si siapa tuh, Fikri, saya lupa namanya. Sesuatu yang mungkin bikin kita jadi sedih atau sesuatu yang bikin kita merasa tidak terima dengan kenyataan hidup kita. Rekan muda, kita harus ingat bahwa apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan dengan sudah genap, itu merupakan jaminan yang tidak ada bandingannya, yang membuat kita harus yakin bahwa apa yang Yesus kerjakan itu sudah selesai. Apa yang Yesus kerjakan, jaminan yang Yesus kerjakan sudah tuntas. Tidak ada satu orang pun, orang besar di dunia ini, yang mampu memberikan sebuah warisan yang tuntas kepada penerusnya. Penerusnya. Ada hal-hal yang masih belum dikerjakan, ada hal-hal yang dititipkan untuk diteruskan. Sedangkan yang Yesus lakukan sudah selesai. Hal yang inti yang manusia tidak bisa kerjakan sudah diselesaikan. Sebenarnya apalagi yang kita butuhkan dari Tuhan kita Yesus Kristus? Selain kita menjalani kehidupan kita dengan menjaga kehidupan kita dengan baik. Kata-kata sudah genap mewakili sebuah fakta bahwa usaha manusia tidak akan mempengaruhi kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalahnya tinggal di kita. Kita mau menikmati kasih itu atau kita membuangnya begitu saja. Kita mau hidup di dalam kasih itu atau kita melewatkannya begitu saja. Karena ini adalah sebuah jaminan yang tidak bisa diberikan oleh satu orang. Dan akhirnya teman-teman,
banyak legacy yang dihasilkan oleh para pemimpin-pemimpin agama. Tetapi sesungguhnya kalau kita mendengar kembali kata tetelestai, yaitu kita sebagai gereja yang adalah mempelai perempuan Kristus, kita tahu bahwa ternyata kita sudah dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tidak akan pernah luntur. Kita diperhatikan, kita disertai oleh Tuhan yang membuat kita tidak bisa diambil oleh kuasa api neraka sekalipun. Anak Tuhan mungkin bisa dianiaya, dibunuh, disiksa, dipenggal mungkin. Tetapi bagi orang-orang yang mengakui bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, maka kesakitan ragawi itu tidak akan membuat kita takut. Sama seperti ketika apa yang dikatakan dalam Matius pasal 28. Pesan Yesus kepada kita. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun di dalam neraka. Mari, rekan-rekan muda, anak-anak Tuhan, kita punya kelepasan yang luar biasa. Kita punya jaminan yang luar biasa. Allah kita sudah menyelesaikan segala dosa-dosa kita dan hukumannya. Tinggal kita mau hidup di dalamnya, mau menikmati kemenangan di dalamnya atau tidak. Itu pilihan, dan saya sangat berharap rekan-rekan dapat memilih untuk tetap setia sampai akhir. Mari, kembali kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami kembali diingatkan bahwa apa yang Engkau kerjakan bukan setengah-setengah. Apa yang Engkau kerjakan bukan tidak tuntas. Engkau menyelesaikannya sendiri dan memberikan jaminan itu sampai dengan hari ini kepada setiap kami. Karena itu tolong ampuni kesalahan kami Bapa. Kalau dalam perjalanan kehidupan kami kadang kami ragu tentang kemahakuasaan-Mu. Kadang kami ragu tentang apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kadang kami lupa bahwa Engkaulah Alfa dan Omega. Engkau Allah yang mengawali dan Engkau sendiri yang juga akan mengakhiri semuanya. Mampukan kami untuk percaya ketika kami sedang melihat Engkau di remang-remang kehidupan kami. Ketika kami tertutupi oleh awan dan tidak bisa melihat dengan jelas bahwa ada jaminan keselamatan itu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa terus berani berjalan. Walaupun di depan kami tidak ada alasan bagi kami untuk berharap selain kasih setiamu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa depan kami. Kami serahkan kemudahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang dapat Engkau andalkan. Menjadi tempat di mana Engkau bisa melihat masih ada iman di antara kami, anak-anak muda-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan rangkaian perenungan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Oke, shalom teman-teman. Jadi tadi itu adalah rekaman dari orang yang sebetulnya ada di tempat ini juga. Jadi Kak Abiel ada di tengah-tengah kita di dalam Zoom. Bisa say hello kepada kami, Kak Abiel. Halo, apa kabar semua? Lebih cakep waktu di Zoom daripada di videonya, Kak. Kayaknya efek lampu, bro. Pakai apa namanya? Pakai filter ya Kak ya. Jadi Kak Abiel meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol gitu ya Kak Abiel ya. Kira-kira apa yang perlu kita diskusikan Kak Abiel? Ya, yang pasti ini kan Paskah yang kedua ya yang kita alami di masa pandemi, dan saya berharap dengan Paskah yang kali ini, terutama setelah kita merenungkan tentang tetelestai, tentang sudah genap, kita ini sebagai anak muda itu begitu kena masalah, itu enggak goyah dulu, enggak bingung dulu, bukan karena kita punya backingan yang kuat, karena duit kita banyak, karena teman kita banyak, karena orang tua kita terkenal, atau karena sahabat kita banyak, bukan karena itu, tetapi karena jaminan bahwa apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita itu memang sudah selesai.
kita ini tinggal menjalani hidup yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Jadi enggak ada apa ya? Enggak ada ceritanya anak Tuhan tuh kalau kena masalah mundur. Enggak ada ceritanya anak Tuhan tuh kalau kena masalah kalah. Kenapa? Jaminan kemenangannya sudah pasti. Nah, itu sih. Itu yang penting ya, yang harus kita tahu. Jadi kita itu harus jadi pasukan anti galau ya Kak ya. Jadi karena kita tahu Tuhan sudah menyelesaikan bisnisnya dan kita percaya kalau yang kita lakukan ini sebetulnya sudah sesuai dengan, pokoknya sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan jamin selamat sampai tujuan. Nah, amin. Kira-kira kita buka pertanyaan dulu ya Kak untuk teman-teman, barangkali mau menanyakan sesuatu. Nggak begitu banyak waktu yang kita miliki, tetapi teman-teman boleh manfaatkan dengan baik. Barangkali ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu tentang topik hari ini. Saya yakin topiknya menarik. Jadi kalau tadi didengarkan dengan sungguh-sungguh pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar. Nah, saya mulai dari pertanyaan dari diri saya sendiri dulu Kak. Jadi saya kalau mau flashback dulu, waktu saya usia-usia galau gitu ya, saya tuh seringkali berpikir gini, lebih gampang bagi saya untuk memahami bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, tapi nggak gampang untuk memahami bahwa Tuhan itu Tuhan yang punya kasih yang nggak terbatas untuk setiap kita. Dan sebetulnya kecenderungan seperti itu banyak terjadi di dalam diri anak-anak. Kalau ngomong Tuhan berkuasa, iyalah Tuhan berkuasa, dia menciptakan segala sesuatu, tapi giliran Tuhan itu baik sama gua, aduh belum tentu gitu. Nah, kira-kira ada kiat-kiatnya nggak Kak kalau untuk orang-orang yang mengalami yang seperti itu? Sambil teman-teman yang lain boleh ya, kalau malu-malu boleh melalui chat boleh. Silakan Kak. Ya, salah satu hal yang penting ya, tips yang penting ya kalau kita mau menikmati Tuhan bukan hanya sebagai Tuhan yang penuh kuasa, tetapi Tuhan yang penuh kasih, adalah kita harus tahu bahwa Tuhan itu selain menyatakan dirinya secara umum, Tuhan itu juga menjadi sesuatu yang amat private dengan kehidupan kita. Jadi Tuhan itu menjalin sebuah hubungan yang khusus orang per orang. Bayangin coba. Itu sebabnya kenapa Yesus harus turun sebagai manusia dan mendemonstrasikan dirinya, bukan main drama loh ya, tapi betul-betul menjalani kehidupan seorang manusia, kelaparan, belum makan ya kelaparan, kurang tidur ya ngantuk, terlalu banyak jalan ya capek. Itu supaya kita ketika melihat Yesus itu bukan cuma seperti yang tadi Bro Dendi katakan, bukan cuma melihat Yesus sebagai sosok yang wah Superman, superhero hebat gitu ya. Karena itu saya enggak tahu ya, mungkin teman-teman ada beberapa yang enggak terlalu suka film superhero, karena biasanya film superhero itu enggak bisa kelihatan kalah, dipukul darahnya cuma sedikit gitu ya, terus kemudian kelihatan hebat. Kalau Yesus enggak. Yesus dipukul ya hancur. Yesus dicambuk ya brodol itu kulitnya. Yesus ditusuk, karena itu pendekatan medis salah satu cara untuk membuat kita betul-betul yakin bahwa memang Yesus mati pada waktu itu. Nah, keindahan relasi antara Yesus dengan Allah kita, dengan setiap pribadi kita, itu sangat pribadi. Nah, itu yang penting penting untuk teman-teman ingat, bahwa Tuhan itu tidak mau hadir sebagai sosok yang luar biasa di dalam hidup kita saja, tetapi sebagai sosok yang punya hubungan dekat dengan kita. Ikut merasakan ketika kita sedih, ikut merasakan ketika kita terkianati, yang merasa ditikung gitu ya. Itu yang harus kita tahu. Jadi tipsnya adalah kita harus tahu bahwa Yesus itu datang ke dunia supaya kita tahu bahwa Yesus itu juga turut merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu memang Yesus tidak pernah janji kalau jadi anak Tuhan itu jalannya enak terus. Nah, enggak. Tapi Yesus janji akan menemani. Kayaknya lebih enak ditemani Yesus deh. Daripada kita punya jalan yang enak terus. Karena kalau kita enak terus, saya yakin ya teman-teman tahu juga. Apalagi ini kalau ada yang sudah kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, semester terakhir kuliah, atau yang sudah kerja.
komentar kita kepada adik-adik kita yang di bawah kita selalu ngomong, oh, nek anu arek baru iku wis ojo dibikin enak-enakan. Engko manja, engko ngelunjak. Loh, kita sendiri tahu. Jadi Yesus itu lebih senang membuat kita itu berjalan bersama dengan Yesus. Itu sih, kesadaran itu sih, tips itu sih mungkin. Ya, silakan, Bro. Sekarang ada pertanyaan dari Edward. Kak, kenapa Tuhan tetap dipermalukan meskipun sudah ada buktinya bahwa dia mengalahkan maut di kayu salib? Nah, ini. Kenapa Tuhan tetap dipermalukan meskipun sudah dibuktikan dia itu mengalahkan maut di kayu salib? Nah, mungkin dipermalukan ini saya perlu penjelasan lebih. Dipermalukan ini apakah setelah Yesus bangkit kemudian ada kebohongan dari ahli Taurat, atau dipermalukan itu kita sebagai anak-anak Tuhan sampai dengan hari ini kan ada dalam kondisi yang tidak adil. Apa itu maksudnya atau gimana? Bisa tolong Edward langsung aja biar diskusinya hidup begitu. Ayo Bro, gimana? Tolong dijelasin. Ya bisa dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Nah, kalau dua-duanya, jawabannya lebih seru lagi. Sederhananya begini teman-teman. Kita ini menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena juga Yesus memampukan kita bisa mengasihinya. Gitu ya. Nah, sekarang begini. Nah, kalau Tuhannya aja soro, dihina-hina, lah apalagi anaknya. Nah, ya kita nyembah Tuhan yang hidupnya dihina-hina, ya kita ini ketularan toh. Atau mungkin jawaban yang lain adalah begini. Tuhan tahu proses terbaik yang harus kita lalui. Percayalah, Tuhan itu tidak kesenangan kok kalau kita itu dihina. Tidak kesenangan. Tetapi Tuhan amat senang kalau ketika kita dihina, kita mampu melewatinya dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Tuh, quotes of the day itu. Tuhan tidak kesenangan. Tuhan ya sedih melihat kita dihina. Tetapi ketika kita bisa menjadi kebanggaannya Allah. Teman-teman coba ingat peristiwa Ayub ya. Itu salah satu peristiwa yang keren. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, ayo semua lihat, ada enggak hambaku, anakku yang seperti Ayub? Bayangin, kita ini kalau dibanggakan oleh teman kita aja sudah senang. Dibanggakan orang tua kita aja sudah senang. Nah ini yang bangga sama kita bukan orang biasa loh, Tuhan kita. Kenapa? Ya karena kita memang menempatkan diri sebagai orang yang tahu bahwa kalau aku jadi anak Tuhan, ada masalah, pasti Tuhan punya rencana. Ada masalah, pasti aku bisa melewati. Ada masalah, pasti nanti aku bisa menang. Itu sebabnya kenapa kita disebut lebih dari pemenang. Itu. Jadi kenapa kok kita masih merasakan, kenapa kok anak Tuhan kok masih terus dihina, atau kenapa kok pekerjaan Tuhan masih diremehkan? Ya karena itu bagian dari proses. Teman-teman kalau ngelihat ini ya, kemarin saya sempat bahas dengan teman-teman di Batu, teman-teman ingat ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan, gandum dan lalang. Sudah nanam gandum, enak-enak disebar, begitu ya. Terus kemudian pegawainya ngomong sama bosnya, Tuhan, semalam ini ada yang nebar benih lalang. Mungkin kalau saya tuannya saya akan ngomong, ya wis, cabutono iku wis lalangnya cabutono. Enggak tuh, biarin tumbuh bersama. Itu bicara apa sih? Bicara salah satunya, bicara bahwa gandum itu memang harus berdampingan dengan lalang. Supaya gandumnya ini punya kualitas. Jadi kalau kita dihina, itu senyumin aja, berarti kita sedang mau diproses. Dan tenang, pasti menang kok. Betah-betah nowis. Yo, menang pasti. Ojo direk. Ngono lho. Jadi begitu. Terima kasih ya, Edward. Oke Kak, karena waktunya terbatas, last question-nya gini Kak. Kita ini kan seringkali
ngalami seperti Yesus ya, dalam versi yang mini sekali, tetapi kita baper lebih baper daripada Tuhan Yesus. Tetapi gimana ya Tuhan Yesus itu disakiti secara verbal dan non verbal, tetapi setiap pukulan itu rasanya nggak mempengaruhi apa yang ada di dalamnya Yesus. Tetapi kalau di dalam diri anak-anak muda yang sekarang, baru dibandingkan sedikit sudah menghancurkan yang di dalam gitu loh. Dan itu jadinya efeknya kan luar biasa. Kakak kan sering berhubungan dengan anak muda juga. Ada yang sampai mau tends to suicide dan sebagainya. Kenapa ya? Padahal cuma hal-hal yang kecil tetapi bisa memukul kita. Sementara Yesus dalam versi yang jauh lebih brutal, tetapi nggak mempengaruhi di dalamnya Yesus. Yesus nggak terpengaruh dengan itu. Silakan Kak. Ini ada satu kisah teman-teman, saya nggak tahu ya, teman-teman pada pernah ngalamin apa enggak. Kejadiannya kemarin nih, kami di gereja sedang syuting untuk salah satu, kami coba pelayanan baru multimedia di tengah pandemi, bikin serial namanya 5 Sekawan. Teman-teman bisa, saya bukan promosi tapi bisa ngelihat lah, boleh kasih kritik dan masukan gitu ya. Nah, yang menarik di antara mereka ini lagi berunding cukup seru gitu ya. Saya kepingin nimbrung sama mereka. Berunding apa sih? Ternyata teman-teman tahu mereka lagi berunding untuk mau beli makan malam. Karena waktu itu kita selesai syuting sekitar jam 6, mau masuk jam 7, mereka lapar, terus mereka mau makan. Nah, terus saya ngasih referensi, karena lagi berunding, seru, saya kasih referensi. Salah satu warung yang cukup bagus di Batu, harganya terjangkau, tetapi makanannya seperti cordon bleu, spaghetti gitu ya, tapi harganya 20 ribuan. Tapi enak gitu ya. Yang terjadi adalah mereka diam terus nggak ada yang lebih murah kok. Saya ini bukan bicara masalah duitnya ya. Tetapi yang saya bicarakan adalah teman-teman kita di zaman sekarang karena sering kali melihat Instagram, melihat TikTok, melihat media-media sosial yang punya banyak tampilan, apalagi kalau ada di antara kita yang jadi fansnya Atta Halilintar misalnya. Aduh, kita ini disuguhkan kepada sesuatu yang sepertinya keren. Teman-teman catat baik-baik ya. Tuhan mati buat kita, bukan untuk keren-kerenan yang kelihatan, tetapi keren-kerenan yang di dalam hati. Itu yang Paulus sering sebut harta dalam bejana tanah liat. Sesuatu yang mulia tapi disimpan di dalam. Sesuatu yang penting yang akan muncul dari dalam keluar. Kita ini kalau sibuk dengan tampilan, saya ngerti maksudnya mereka. Mereka itu mau cari makanan tapi juga cangkruk. Tapi duitnya tipis. Nah kalau saya memang zamannya beda sih ya. Yang saya pentingkan adalah kenyangnya, bukan cangkruknya. Pokok wareg wis. Tapi yang mereka ributkan adalah kenapa mereka ribut? Karena mereka cari tempat yang pas supaya enak tapi murah. Yang mereka utamakan bukan makannya, padahal lapar loh. Tapi cangkruknya, karena sebelum makan nanti difoto tuh makanan. Ya toh? Kemudian setelah itu nanti diposting. Terus kemudian divideokan tuh sekelilingnya, lagi di sini nih, lagi itu sangat menghibur. Tetapi kan esensinya kan bukan itu. Kita ini kelaparan cari makan. Nah, teman-teman, jangan biasakan kita kejebak dengan sesuatu yang gampang terlihat. Memang kita tahu, asik kalau kita dikenal, kemudian kita di-like, kita upload, orang seneng, oke. Tapi itu cuman sementara. Sementara Yesus mati di kayu salib untuk sebuah kemenangan yang selamanya. Jangan mau terjebak kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Nggak gampang sih teman-teman. Cuman langkah praktisnya adalah begini. Ketika kita dihina orang gitu ya, ketika kita ngalami masalah, kita diomongin nggak enak, bukan mungkin omongan ya, mungkin dilirik, rasanya dilirik, wes gitu aja gitu ya, terus orang ini gimana sih kok nggak enak gitu ya. Ngomong dalam hati, Tuhan, aku nggak mau kalah oleh perasaan. Kalau sampai itu benar dia ngomong nggak enak, ya sudah, aku mau nyoba sih. Rasanya Tuhan Yesus pas dicambuk itu kayak apa?
Karena itu kenapa Yesus katakan, dalam setiap perjalanan hidup kita, ayo buat mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Singkatnya adalah, teman-teman tahu nggak, kenapa sih kuda itu kalau ada yang pernah naik dokar gitu ya, delman, kuda itu harus dikasih kacamata kanan dan kirinya. Kenapa? Ya supaya dia fokus ke depan. Dunia sekarang banyak menawarkan sesuatu yang asik-asik gitu. Apalagi saya sedih dengan Siskakul itu. Waduh, nemu duit kok langsung 30 juta, berapa puluh juta tabungan jari ini. Aduh, saya itu teman-teman kalau nabung itu memasukkan duit dilempit, dimasukkan lubang. Ini enggak, mereka nabung, naruh duit, megang duit begini, ditaruh. Nah, menurut saya kok bukan tabungan itu ya. Mari kita coba. Nah, itu merusak kita teman-teman. Kenapa? Karena kita ngeliat, wih keren ya, enak ya, hati-hati. Tuhan sudah memberikan harta yang lebih besar dari sekedar yang kelihatan. Yang kelihatan itu nanti kita bawa teman-teman. Tapi yang di dalam ini loh, yang nanti Tuhan tanya. Itu aja mungkin. God bless. Oke, thank you banget Kak Abdiel. Saya juga fansnya Siskakol itu. Biasanya Sudah makan makanan yang mahal? Enggak. Berapa ratus juta? Saya makannya sama tempe penyet. Tapi melihatnya Cool. rasanya itu jadi kerasa itu apa namanya? Kemarin rajungan Jepang apa ya berapa juta. Oke. Thank you Kak. Sebentar kita akan pengumuman. Setelah itu saya akan pimpin untuk doa untuk bangsa dan setelah itu minta tolong Kak Abdiel untuk pimpin doa tutup. Oke. Oke, teman-teman ada sedikit pengumuman. Jadi setiap hari Senin dan Jumat saya mengapresiasi teman-teman yang setia untuk ikut Hops. Meskipun banyak yang repot, tetapi kita mulai House of Prayer for Generation set. Kita mulai jam 9 sampai jam setengah 10, setengah jam doang gitu ya. Serepot-repotnya kamu pasti bisa luangkan setengah jam untuk kita berdoa bersama. Meskipun banyak yang bisa berdoa sendiri, tapi saya yakin kalau kita doa bareng-bareng lebih greget gitu ya. Nggak apa-apa ya, kita luangkan waktu supaya kita bisa bangun gerakan doa bersama-sama. Dan hari Rabu jangan lupa kita ada live group. Kalau live groupnya Kak Elita jam 6 sore, kalau live groupnya yang lain selain Kak Elita jam 7 malam. Kalau Kak Valen kalau nggak salah hari Selasa, kalau nggak salah, nggak tahu jadi atau enggak. Nanti kalau anak-anaknya Kak Valen biar dihubungi secara pribadi. Itu saja pengumumannya. Sebentar lagi kita akan berdoa. Mari kita pejamkan mata kita. Bapak, hari ini kami berdoa buat bangsa kami yang sedang ada di dalam persimpangan. Ada banyak masalah yang kelihatannya sukar untuk bisa ditemukan jalan keluarnya. Tetapi kami percaya bahwa Allah kami mampu menjadikan jalan di tengah padang gurun sekalipun. Justru di dalam masalah-masalah seperti ini, bangsa kami akan melihat cahayamu yang bersinar terang. Pakai setiap anak-anakmu untuk menjadi jawaban. Bukan hanya menjadi beban saja untuk bangsa ini, tetapi menjadi jawaban-jawaban yang boleh membantu bangsa ini untuk keluar dari kegelapan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan belum melepas kontrol untuk bangsa ini. Tuhan pegang Pak Joko Widodo, Pak Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin, juga segala menteri jajaran dan kalau saat-saat ini sedang getol untuk melaksanakan vaksinasi, kami berdoa supaya dalam setiap prosesnya, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengiriman, sampai penyuntikan, semuanya Tuhan berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk Ibu Hana, untuk segala jajarannya, supaya diberi hikmat melalui masa-masa yang tidak mudah ini, supaya mereka terus-menerus mendapatkan hikmat dari atas, supaya ada urapan yang turun seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun kepada kami semua yang ada di bawah ini, supaya kami senantiasa diurapi oleh Tuhan, mendapatkan karunia-karuniamu yang kami peroleh dari atas Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang memegang tangan setiap kami melalui situasi yang tidak mudah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Bapak, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dan segala aktivitas kami di dalam berkat Allah Bapa, pengorbanan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam Roh-Mu yang kudus. Kami terima
Dan mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, saya lupa sesuatu. Biasanya kita selalu mendoakan pembicaranya Kak Abdiel. Cuma ini mau minta tolong sama Victor deh. Soalnya ini yang open camp sendiri. Bisa mendoakan Kak Abdiel dan segala pelayanannya supaya tambah lama tambah keren gitu ya. Thank you. Silakan, Victor. Oke, yuk teman-teman kita berdoa untuk Kak Abdiel. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Kak Abdiel yang hari ini melayani kami. Kiranya Engkau tambahkan terus Tuhan urapan-Mu kepada Kak Abdiel untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, agar apa yang dia kerjakan bisa berhasil, apa yang dia kerjakan bisa seturut kehendak-Mu, dan Engkau tuntun Tuhan Roh Kudus-Mu sendiri, tuntun Tuhan agar kalau ada kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, dia bisa memilih Tuhan mana yang harus jalan mana yang harus dia pilih, dan jalan-jalan tersebut menuju kemenangan Tuhan, dan agar Kak Abdiel diproses terus-menerus untuk menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Kak Abdiel dan pelayanannya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, see you. Thank you banget Kak Abdiel. Sama-sama, terima Thank kasih. you, Terima Kak kasih Abdiel. semuanya. Thank you. Bye. Thank you, Kak. Apa kabar Lisa, Bu Hendro? Live meeting. Oh, langsung live dia ya.